ini piring plasenta ya, bukan piring makan, ini piring plasenta. Kemudian kita ambil handscoon satu, pegang bagian dalam. Kemudian kita ambil sprit steril ini steril ya. Sprit kita ambil sprit steril, kita one hand. Ini kita udah patahkan tadi ya sebelumnya ya. Ini oxytocin yang kita patahkan. Kita ambil cairannya. Ini kita ambil penuh 1 ampul. 1 ampul berarti semuanya ya kita ambil. Ini 1 ampul ini sebanyak 1 cc nih. Ya. Kita keluarkan udaranya, siap disuntikan nanti. Jadi langsung. Kemudian kita suntik. One hand. Kemudian ini yang setengah cover tadi, karena kita mau melakukan amiotom ini kita singkirkan ke sini, ya, kita pinggirkan dan kita tutup lagi. Tuh. Kemudian kita pasang handscoon yang satu lagi. Pegang bagian luar ya. Ini yang tadi DTT kita masuk ke air DTT. Terus kita buang airnya ya. Lalu kita lakukan pelupahan. Ibu mohon maaf, ini saya bersihkan dulu alat vagina Ibu ya untuk saya melakukan pemeriksaan dalam. Nanti pemeriksaan sangat gak nyaman, sakit buat ibunya. Jadi nanti Ibu tarik napas panjang buat supaya lebih relaksasi gitu ya. Udah, kemudian sebelum kita pelupahin kita lihat dulu nih kondisi vaginanya nih, pulpanya. Tadi kita lihat ada varises nggak di pulpanya? Varises ya. Jadi ada pembuluh darah besar ya, biru-biru ya. Ada hematom atau tidak? Izin saya bersihkan dulu ya Bu. Saya bersihkan labia major. Kemudian labia major sejauh ini. Nah, upayakan tangan kita ini tidak bersentuhan langsung ke kulit ibu atau ke jaringan-jaringan kotoran pada ibu. Jadi kita upayakan makanya kapasnya harus yang lebih besar, ya, jangan kapas yang kecil. Kita bersihkan, kemudian kita ambil. Ini kita bantu buka, maaf ibu ya, saya buka ya, kita buka. Dan kita bersihkan bagian minoranya ya, minor. Ini juga sama, kita bersihkan bagian minoranya. Kemudian kita bersihkan nih, ya, vulvanya, baru dari perineum ke anus. Nah, kalau kita tidak yakin handscoon kita terkena kontaminasi, berarti ini handscoon kita ganti. Paham ya? Maaf ya Bu, kita buka nih, tangan ini kita bantu dengan membuka lagi ya. Ibu tarik napas panjang ya Bu. Yang masuk pertama kali adalah jari tengah, ya, jari tengah dulu. Dan napas panjang Ibu, rileks, sakit. Ini kalau yang pertama paling sakit. Baru setelah sebagian masuk kita susul dengan jari yang telunjuk. Nih, setelah tangan kita masuk sebagian, tangan kiri pindah ke pundus. Nih, kenapa ke pundus? Supaya memfiksasi, memudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan. Jelas ya? Nah, setelah pulpa tadi kita periksa vaginanya. Kita nilai nih vaginanya, kaku nggak nih vaginanya, lunak nggak nih vaginanya, ada jaringan, ada sekat nggak di vaginanya, gitu ya. Masih teraba ruge itu adalah sekat-sekat yang ada di vaginanya ya. Masih teraba nggak di rugenya? Aman, oh aman nih, lunak, tidak kaku, cairannya banyak ya. Kemudian kita masuk ke dalam lagi, tangan kita masukin ke dalam lagi, kita cari namanya porsio ya, porsio yang kedua. Cari nih porsio itu kayak cincin. Jadi kalau pembukaannya belum lengkap, belum masih utuh, ini akan keraba nih kayak cincin. Cari di sini kan, boleh nanti coba-coba yang itu ya. Cari kayak cincin. Kita pegang porsionya. Nah, kita nyatakan apakah porsionya tipis atau tebal, ya, lunak atau kaku. Nah, kita nilai nih. Oh, ini porsionya udah tipis, dia lunak nih, nggak kaku. Nah, kalau ketemu porsio, baru kita menilai pembukaan. Pembukaan itu kita kira-kira aja. Kira-kira kalau satu jari kita masuk ke dalam porsio, tandanya 1 cm. Kalau 2 jari berarti 2 cm, 3 jari 3 cm. Atau berapa? Tadi dalam porsio kita raba, lihat sapu ketuban. Teraba apa? Kalau dia licin, ya, masih ada tahanan, itu berarti sapu ketubannya masih utuh. Kalau dia sudah gini nih,
Berarti yang kita bicara apa ini adalah ubun-ubun kecil. Ubun kecil itu di belakang ya. Kalau yang depan namanya ubun-ubun besar. Jelas ya? Jadi yang kita cari itu adalah ubun-ubun kecil. Jadi kalau kita ada ubun kecil, berarti ini bagus normal nih. Nah, ubun kecil ini adakah berada di mana? Apakah sebelah kanan atau sebelah kiri? Apakah masih jauh kita jangkau atau ada di depan nih? Itu juga menentukan sebatas mana nih si janin. Sudah itu hot tadi kita tentukan ya. Kalau dia masih hot 1, hot 2 berarti masih tinggi nih, kadang-kadang masih jauh kita bisa raba. Misalnya pembukaan 3-4 cm itu hotnya 1 atau 2. Kalau dia sudah hot 3 itu bisa 8 cm, 9 cm. Kalau hot 4 itu udah lengkap. Gitu ya. Nah, kemudian posisi tadi kita tentukan. Kalau kepala patokannya ada ubun kecil, kalau bokong patokannya adalah sakrum. Sakrum itu ini, tulang sini ya. Tulang apa nih? Nih, ekor bayi gitu ya. Nah, itu bentuknya segitiga. Cari yang keras itu berarti namanya sakrum. Keras ya. Kemudian terakhir molase ya, yang kepala saling satu tindih tadi. Ada nggak molase? Oh, ini aman nih, masih teraba suturanya. Berarti dia aman, suturanya masih teraba. Dah selesai semua, dapat hasil kita semua nih ya. Tapi pulpa bagiannya normal, porsinya juga sudah tipis lunak. Pembukaannya lengkap, kemudian sapu ketubannya masih utuh, presentasi kepala, hotnya ada hot 3, posisinya ubun kecil udah ke depan, kemudian molasenya tidak ada. Nah, kalau sapu ketubannya sudah masih ada nih, masih utuh, pembukaan lengkap, boleh nggak kita amniotomi? Boleh, karena udah lengkap. Dan dia ada kepala udah di bidang hot 3 atau bawah 4. Cara amniotomi, kita ini nggak boleh keluar masuk tangan kita ya. Nah, masuk, tinggal kita ambil nih amniotomi, kita ambil kohornya, setengah kohor. Nih, kita masukkan ke dalam. Cara masukin nih, masukkan di antara 2 jari. Nih, antara 2 jari masukin pelan-pelan. Jadi posisi yang saya keluarkan dulu ya. Ini nggak boleh, saya cuma kasih contoh ke teman-teman ya. Nih, nah, jadi kita masukkan itu caranya. Ini kan dari dalam nih. Kita masukkan dengan perasaan begini. Nah, ya dengan feeling kita ya. Nah, sampai di ujung, nggak boleh lebih dari sini. Harus benar-benar di jari tengah nih. Di tengah udah dapat sini, baru kita balikin, kita putar. Ya kan? Jadi ujungnya ada di sini, ya kan ya? Nah, jadi posisi dalam seperti ini. Nah, bisa kita ini kan anak kepala nih. Bisa kita mentorehkan atau melukai si selaput ini. Itu juga dengan perasaan. Tempelkan dulu nih jari tengah, baru kita torehkan nih. Ya, ya, ini jangan begini. Kalau begini, lubang dalam. Jelas ya. Jadi dengan perasaan, dengan feeling kita. Jadi yang ini bersentuhan dengan kepala bayi, sentuh nih. Ini baru kita korehkan dari luar. Kalau dikit aja dia udah pecah, gitu ya. Gitu ya. Jadi sehingga kalau begini kita akan melukai kepala bayi. Ya, yang kita toreh itu adalah selaput ke tuban. Nanti kalau mengeluarkannya tinggal kita balik, tinggal kita keluarkan. Gitu ya. Oke, saya ulangi lagi, masuk tangan tadi yang kita masukkan setengah kohor. Maaf ibu ya, tarik nafas panjang ibu, relax. Dan kita putar. Nah, saat kita mau menoreh, tangan kita pindah ke sini nih, ke pundus. Kita raba nih, kapan kita menoreh? Menorehnya kalau adanya kontraksi, ada his. Bu, mulus ya bu, nih baru kita toreh. Nah, akan keraba kok ada menonjol ya, jadi ada tahan kayak balon tuh menonjol karena ada tekanan dari air ketuban, ini ada menonjol. Kita toreh dikit nih, dikit aja toreh. Tandanya dari robek, biasanya air ketubannya langsung ngalir. Ya, udah keluar, baru kita kembali ke semua lagi. Tarik, taruh sini. Nah, selaput tuban tadi yang udah kita robek, ini kita buka nih, kita luaskan di sini. Ya, kita luaskan supaya dia gampang kepala bayi supaya mudah turun ya. Sudah, kemudian baru kita keluarkan, tangan kita pelan-pelan. Ibu tarik nafas panjang, ibu, relax, nafas panjang. Nah, udah. Nah, ini kan ini udah cairan ya, udah cairan tuban sama tidak darah nih ya. Nah, kita lihat warna air tubannya. Apakah putih keruh atau hijau atau warni? Ini kita cuci di cairan klorin. Cuci dulu cairan klorin. Dan kita bilas di DCT. Ini kan kotor, jadi kita belum nggak megang apa-apa, kita masukkan kok jauh deh. Ini kasihnya kita taruh pinggirkan dulu ke sini. Halo bu, nah ini kita taruh ke ember.
Kemudian baru ini kita cuci. Pas tadi bagus nggak nih, normal nggak tak jantungnya? Dah kan ya? Nah, tadi kita periksa ternyata pembukaan dalam muka, berarti ibunya udah masuk di kala 2. Jelas dong ibunya. Ibu sekarang ibu udah masuk kala 2 nih. Kalau ibu mules ingin ngedan, boleh sekarang ya. Kalau pengen ngedan, silakan ngedan yang kencang, yang kuat. Sampai kan kayak gini, anggap suamian ya. Nah, kita edukasi suaminya. Bapak, ini udah bolehnya ngedan lahiran. Nanti dibantu ya. Kalau ibunya pengen ngedan, ibu bapak motivasi. Ya, kasih ke pelan-pelan langsung. Pintar Bu. Ya, nah saat kita pimpin beneran, jangan lupa kita puji ibunya. Wih. Ibu pintar ibu, bukan cantik. Makanya ibu makan cacatnya. Ibu pintar Bu, ayo pintar Bu. Bilang mulusnya, ibu istirahat. Kalau ibu nggak mules, ibunya istirahat dulu. Udah sana. Ya, nih dia mereka tuh belakang gitu ya. Berarti udah masuk nih, cepat kita lakukan serentakan. Ini cepat nih ya. Ini cepat kita siapkan underfed di bokong ibu. Ibu angkat pantatnya Bu. Ya, maju lagi dikit Bu. Ini kita taruh di meja, di perut ibu. Lebarkan. Kemudian ini kita letakkan di sini. Ini kita lepas, kita pasang handscoon steril ya. Ini cepat ya, nggak boleh lambat. Kalau nggak keburu bayinya udah keluar. Iya. Bu, ayo silakan terus Bu. Ini kita ambil dok sterilnya, kita bentuk segitiga, tangan kita di dalam. Nih, kita tahan perineumnya. Ini tahan saja, nggak mendorong. Tahan. Tangan kiri menahan yang atas supaya tidak robek. Ya, ayo ibu terus. Ya terus ibu. Ya pintar ibu lagi Bu. Terus. Nih, kalau kepala sudah di sini nih, di depan begini, terus dia nggak maju-maju juga, tetap aja begini nih. Nggak. Ini baru boleh kita lakukan episiotomi. Ya. Ini nggak maju. Oh, lama banget terus kita dengar detak jantungnya. Kemudian udah nggak bagus juga nih. Baru kita lakukan episiotomi. Caranya kita perhatikan dulu ya. Ini sesuai indikasi ya, nggak rutin ya. Ini kita lakukan episiotomi, taruh dulu di sini. Kita ambil gunting epis. Ini cara pegangnya gini, nih ya. Tangan kita masuk ke dalam ini perineum, 2 jari, nih. Nah tergantung kita. Kalau kita medial, berarti kita guntingnya ke kanan atau ke kiri. Kalau dia lateral, berarti kita tegak lurus. Ya, gitu ya. Jelas? Nah, jadi kalau salah bukan. Kalau medial dia tegak lurus, kalau lateral berarti kita miring. Ya, jadi kalau lateral bisa lateral kanan, bisa lateral kiri. Kalau medial berarti kita tengah-tengah, tegak lurus. Kalau medial lateral berarti 1 cm, kira-kira 1 cm kita di medial, baru kita lakukan lateral. Ya, gitu ya. Nah, semua itu ada resikonya, ada kekurangan, ada kelebihannya semuanya ya. Kalau dia semuanya lateral itu risikonya perdarahan pastinya, ketebalan ya. Tapi kalau dia medial ini akan lebih sedikit perdarahannya, tapi risikonya dia bisa tembus sampai ke anus. Ya. Tapi kalau dia lateral ke kanan atau ke kiri, risiko dia tembus ke anus itu nggak mungkin, karena kan kita darah bokeh ke samping, gitu ya. Tapi kalau kurangannya pasti perdarahan yang lebih banyak, gitu ya. Nah, jadi kita tahan. Ini kita saya melakukan mediolateral ya. Jadi medial supaya mencegah tadi. Bu, kapan kita mengguntingnya? Bisa, yuk dorong terus sampai benar-benar di tangan kita ditahan nih. Benar-benar tangan kita kedorong oleh kepala bayi, tipis banget perineumnya, baru kita lakukan guntingan. Maaf ya Bu, relax ya. Ini kita gunting lateral, kemudian kita lakukan miring. Gitu ya. Nah, ini biasanya darahnya akan banyak, darahnya ngalir. Ini kita tahan. Gitu ya. Jangan dulu, taruh. Dulu. Udah. Nih, kita kembali pimpin lagi. Tahan lagi nih. Kita tahan perineum, tahan ini. Ya Ibu, mudah lagi Bu, pintar. Ya, terus Bu, pintar lagi Bu. Ya, dikit lagi Bu. Ya, ayo Ibu. Iya, yuk Ibu hebat nih. Yuk, terus pintar. Nah, lahir kepalanya. Ya. Karena secara luruhan, ini kan keluar nih. Kan banyak kotoran, banyak darah di muka bayinya. Kalau duknya masih bersih, boleh kita pakai ini, kita lap nih.
Kalau dia masih bersih, jelas ya. Tapi kalau nggak bersih kita gunakan ini. Ambil kasa, bersihkan bagian hidup 1 kali putaran aja nih. Nah, ya. Mana bengkok? Bengkok. Taruh situ lagi. Gitu ya. Ini boleh kalau nggak dipakai lagi kita tahan nih dagu bayi, di dagu bayi kita tahan. Ini kita masukkan. Itu masukkan ke ember. Jangan lusuh. Nah ini kalau begini nggak boleh kita tahan, kalau kita apa-apain, ya. Langsung ibu ayo ngeden lagi bu sampai dia putar, sampai dia lakukan putaran sendiri ini nih, ya. Jadi kita nggak boleh putar-putar, nggak boleh tarik-tarik. Jadi sampai dia sudah sampai kita aja, ya situ aja. Jangan gini aja, maaf. Nah gitu setengah ini. Nah sampai dia miring begini, ya. Kalau udah miring begini, baru kita boleh bantu untuk menarik. Kalau kepala bayi sudah putaran paksi luar, tangan kita berada di antara bivarietal atas dan bawah nih. Posisi kita angkat begini ya, tangannya begini. Kemudian kita bantu condong ke bawah, nih condong ke bawah nih, tekan ke bawah untuk melahirkan bahu yang atas nih. Ini ya, bahu atas lahir sebagian, kita balas condong ke atas, lahirlah bagian. Kemudian nih tangan kita menyokong nih. Caranya ini menyangga, tangan menyangga, kelingking kita masuk ke ketiak bayi nih. Ini kuat, kan bayi kan licin nih. Kalau nggak kita kuat nih bisa jatuh ke bawah bayi kan. Jadi makanya kita bersangga kuat nih begini, pegang. Ayo bu, terus. Nih kita pegang, benar-benar kita ini. Terus kita tahan di sini nih, pas tunggu tahan pegang nih. Nih kayak pegang pulpen. Nih nggak akan resiko dia jatuh. Langsung kita taruh di perut bayi. Ini dari kemudian langsung kita bersihkan, kita selimutin, kita keringkan bayinya. Nah sambil kita nilai bayinya nih, langsung kita nilai apakah yang 3 hal yang kita nilai ya, kulitnya kemerahan, menangis kuat, sama gerakan aktif. Berarti aman nih bayinya, bagus nih, normal. Jelas ya. Kalau udah aman kita nggak buru-buru, santai aja nih. Kita bersihkan aja bayinya. Kita keringkan bayinya, kemudian kita lap-lap begini supaya hangat dia. Kemudian titip ibunya, bu titip bu pegangin ya bu, ya. Tapi kalau misalnya, ya langsung bayi kita bawa ke meja bayi, meja emergensi. Lalu kita lakukan resusitasi pada si bayi. Jadi kalau bayinya darurat, ibunya kita tinggalkan dulu, ya kita harus tangan ibunya. Tapi kalau bayinya aman, suntikan oksitosin. Sebelum kita kasih oksitosin, kita pastikan nih ada bayi lagi nggak sini. Kita lakukan palpasi dulu di perut ibunya. Pastikan bayi kembar atau tidak. Kalau bayinya aman, satu aja aman berarti kan ya, baru kita boleh suntikan oksitosin. Ya, tapi kalau bayinya kembar masih ada bayi lagi, nanti kita lahirkan lagi bayi yang kedua. Jelas ya. Jadi sebelum kita suntik oksitosin, kita pastikan bayinya ada kembar nggak nih. Yakinkan bayinya tunggal. Ya, oh bayinya palpasi, oh bayinya satu nggak ada lagi. Baru kita suntik oksitosin. Ibu maaf saya suntikan di pahanya ibu ya. Ibu tarik nafas panjang bu. Nah suntiknya ada di paha bagian luar. Nggak perlu di sini ya. Ibu di paha aja di sini ya. Bu maaf bu saya suntik. Tali pusat. Kita buka sedikit. Bu maaf ya bu. Bayinya kita pegang tutup. Ini karena dari bekas yang tadi ya. Yang tadi nggak bisa dilepas nih. Nih ini nggak dilepas. Kita ukur kira-kira 3 jari kita. Dari pangkal tali pusat. Ini kita jari. Ini kita klem. Rem pertama ya, kemudian berikutnya kita apa namanya? Kita singkirkan ke sini ya, ke arah sini. Kira-kira 2 jari atau 1 jari boleh. Ini kita tahan, kita pasang klem yang kedua. Nih klem yang kedua, kita jepit di sini. Ini tetap kita pegang ya. Ini berada di sini, baru kita gunting. Nah guntingnya di antara 2 klem, ya dilindungi dengan tangan kita. Gunting, posisi guntingnya begini ya, kita gunting. Nah ya sudah, jepit pakai penjepit ini kita angkat jepit ya. Nah jepitnya ini kan bekas jepitannya, ini kita pindahin ke atas klemnya nih baru ini kita jepit di tempat bekas jepitan yang pertama tadi. Jelas supaya udaranya nggak banyak ya. Sudah kita jepit dan yakin dapat jepit dengan kencang, ini kita lepas. Kita tutup dengan kasa sementara ini ya. Ini kasa sementara aja ya. Enggak boleh selanjutnya. Sudah. Nih, jadi baru kita lakukan IMD, inisiasi menyusui dini dengan segera. Saya ambil dulu handuknya.
bayinya nih. Nanti saya angkat bayi ibu, si bapak nih ya, bukan ibu, bapak. Pak, nanti saya angkat bayinya, bapak ambil handuk dan kainnya ya. Ya. Yuk segera ya Pak, yuk angkat Pak. Ini bayi kita tenggelamkan ke perut ibu, IMD, inisiasi seperti ini. Tenggelamkan, posisi seperti menunggang kuda. Ini kaki begini, nih. Kepalanya berada benar-benar di tengah payudara ibu. Di sini, ibu pegang lagi bu, bayi ibu. Nah, langsung kita tutup dengan kain yang bersih. Nih, kemudian kita kasih topi. Nah, ini diregangkan. Tangan kiri ada di sini, simplisis pubis di sini. Ini kita regangkan nih. Kamu pegang plasenta bagian dalam. Kalau saya julurkan ya. Tarik dulu. Nah. Ini kita regangkan. Sambil kita regangkan, kita nilai nih tanda-tanda pelepasan plasenta. Apa tandanya? Pertama, kalau kita regangkan gini, ini tali pusat akan bertambah panjang. Coba. Nah, dia akan bertambah panjang. Nggak ditarik ya. Dengan sendiri dia akan bertambah panjang sendiri. Itu satu. Yang kedua akan tampak keluar darah, semburan darah secara tiba-tiba. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kita raba. Keraba ada bulatan keras kayak batu nih. Nah, itu merupakan tanda plasenta sudah lepas dari implantasinya. Kalau sudah lepas, berarti baru boleh kita melahirkan si plasenta. Caranya adalah kita ambil yang klem yang tadi, kita dekatkan ke sini klemnya depan pulpa, kira-kira berapa sih? 3 cm depan pulpa ya. Kita klem, kita pegang, jangan pegang ini, risiko dia putus ya. Nah, jadi kita pegangnya di sini, nih, ya. Ini tangan kiri kita mendorong si simplisis ke daerah ke atas, atau disebut dorsokranial, mendorong ke arah kepala, ya. Jadi kita dorong, ini mendorong supaya kenapa sih mendorong ini? Supaya menahan si rahim ini nggak ikut ke bawah. Nggak ikut ketarik ya kan, ini tadi yang copot tadi ya, nggak copot ya, risikonya dia ketarik tadi ya. Jadi kita dorong ke atas dorsokranial, ini baru kita tarik nih, tarik ke bawah, tarik ke atas ya, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kemudian kalau dia panjang risiko putus, kita majukan lagi ke sini, kita pegang lagi ya, tarik ke bawah lagi, ini dorso ya, dorsokranial. Nah, sebagian di depan pulpa